Ini lidah ini nggak boleh dirubah. Jadi ada kotoran yang masuk dari tangki bahan bakar, pemampet, kemudian injektor juga bisa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Bertemu lagi dengan saya Andika Motor, channelnya otomotif. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dipermudah dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Kemudian kita dihindarkan dari segala berbahaya, dipanjangkan umur kita semuanya, saudara kita, diri kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan semuanya. Kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial cara membersihkan pompa BBM pada mobil diesel ya. Karena ya bukan mengajari suhu-suhu, bukan ya, mohon maaf. Karena kan belum semuanya tahu ya, banyak yang nggak tahu juga. Jadi kali ini saya ingin membahas ya sedikit cara membersihkan si pompa BBM ya, bukan filter, si pompa BBM. Kalau untuk filter nggak bisa dibersihkan ya, kotor dia buang. Nah ini dengan gejala mobilnya susah hidup di pagi hari atau susah hidup setelah berhenti ya, dan awal hidupnya juga getar, bergoyang di bagian engine. Setelah kita cek bertahap dari bawah ke atas, nah kalau analisa itu kita pelan-pelan ya, pelan-pelan sabar, kita cek dari yang kecilnya dulu sampai ke atas. Nah, kemudian kita juga kalau analisa, kalau cek juga harus tahu si karakternya itu seperti apa, fungsinya apa, itu harus tahu guys ya. Oke, langsung ke intinya aja guys ya, kita tes. Nah ini baru kita copot, ini kan Viva yang in ya. Nah ini out yang ke Bospom gitu guys. Coba kita tes menggunakan selang aja guys, susah kan guys ya. Kita tiup guys ya. Nah bunyinya cuma sedikit guys ya. Nggak bunyi-bunyi dengung. Biasanya kalau ditiup kan ada bunyi dengung guys di sini nih, di lidah ininya guys ya. Ini lidah ini nggak boleh dirubah kelengkungannya, kemudian nggak boleh tak akal-akalin ya, apalagi sampai cacat di bagian permukaannya, itu nggak boleh. Nantinya dia bocor, terus dia akan kembali ke fuel tank atau ke tank bahan bakar ya, si solarnya itu nggak padat di bagian bospom nantinya guys, dengan gejala susah hidup, masuk angin gitu kan guys. Kita buka guys ya, susah guys, kenceng ya guys. Kita buka guys, ada apa gerangan ya yang membuat si lidahnya itu keganjel, sehingga si BBM-nya itu dia balik lagi ke fuel tank ya, atau ke tangki bahan bakar. Nah guys, tuh guys. Nah ini guys yang saya maksud. Nah jatuh lagi. Nah ini yang saya maksud, ini jangan dirubah-rubah ya. Terus permukaan ininya juga jangan sampai cacat ya. Kelengkungan ini juga jangan sampai dirubah-rubah, biarin aja. Biarin kayak begini aja guys ya bawaannya. Terus ininya juga nih jangan dirubah-rubah lagi nih kelengkungannya ya, si bracketnya itu. Ini untuk mengatur bukaan palepnya itu guys. Coba guys, kayaknya ada yang mencurigakan guys ya. Kita cabut dulu, kita bersihin dulu guys. Coba apa gerangan. Nah ini guys, tuh kan. Nah kan kelihatan kan, tuh kan. Jadi ada kotoran yang masuk dari tangki bahan bakar tuh ya. Jadi kan ini kalau ke bawah ke bospom mampet, kemudian injektor juga bisa jadi kencing, si nozzle-nya itu ya kan, jadi rusak, harus dikalibrasi lagi, kan biayanya mahal ya. Lebih baik
rajin ganti filter BBM-nya guys. Oke guys, nanti kita bersihin dulu guys ya. Kita bersihin dulu. Bersihinnya caranya gini guys, setelah kita cuci pakai air, kita semprot-semprot begini guys, menggunakan cleaner ya. Menggunakan cleaner sampai bersih tuh guys. Oke, nah untuk pompa solar kayak gini tuh banyak sekali persamaannya ya, baik di Power Ranger, kemudian di Mazda BT50, kemudian di Panther 2,5 ya, sama ya, hampir sama, paling berbeda di dudukan ya. Nah, itu bisa pakai, nggak apa-apa guys. Oke, nanti lanjut kita bersihin dulu guys. Next, lanjut guys, lanjut videonya ya. Sudah kita bersihkan guys, sudah kering ya, sudah tak kita cuci, kita semprot menggunakan cleaner, kemudian disemprot menggunakan air kompresor atau angin kompresor ya. Kita pasang guys, kita pasang pelan-pelan. Nah, ini jangan sampai rusak ya, jangan sampai rubah si lidahnya ya, yang lengkungnya ke bawah kayak gini nih. Kita pasang pelan-pelan. Si bracketnya juga kita pasang dan bautnya ya. Nah, ini posisinya harus ke atas nih, yang nonjolnya ya, yang nonjol, yang lengkungannya ya, lengkungannya harus ke atas. Kerja itu santai, pelan-pelan guys, dinikmati, dianalisa yang benar, perlahan ya kan, rapi, bersih, resik. Insya Allah guys, insya Allah beres kalau kerja bersih, rapi, resik ya. Kita coba nanti kita tiup guys ya. Ini nggak dirubah-rubah ya, seperti maksudnya masih dalam keadaan posisi seperti semula atau bawaannya ya. Si lidahnya itu nggak dirubah-rubah, karena ini masih bagus sekali, masih rapih. Nah gini guys, kelihatan kan lidahnya tuh. Nah itu harus benar-benar bersih. Jadi ketika mompanya juga nanti dia langsung padat ya, langsung terisi itu guys. Terus si ininya juga kita ganti sekalian si filter solarnya, karena filter solar itu rusak kotor, langsung buang aja guys ya. Itu jarak tempuhnya kita selalu menggunakan, merekomendasikan lebih rendah ya dari bawaan pabrikan. Itu kita menggunakan 5000 km buang ganti ya, karena ini kan dalamnya itu terbuat dari karton, lama-lama hancur, kemudian terbawa, tersedot ke bospom, mampet di bagian bospom, di bagian nozzle injektor. Itu kan lebih repot lagi, kita harus buka-buka bospom, servis bospom, kemudian kalibrasi nozzle juga, injektornya juga. Itu kan satu, waktunya kita termakan waktu, kemudian jasa servisnya juga mahal gitu. Nah ini yang ini fungsinya untuk mengukur kadar air ya, kadar air di dalam filter ya. Dalam filter biasanya kalau untuk mobil common rail dia akan dikasih engine check menyala ya. Mobil itu nggak bisa hidup sama sekali, hidup pun sebentar, getar, mati lagi, karena mengandung banyak air gitu. Nah jadi solar yang baik untuk kendaraan diesel itu yaitu solar dengan angka Ketaneh number ya, CN yang tinggi dan kandungan sulfur yang rendah. Jadi solar dengan CN tinggi lebih mudah terbakar guys, dan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna itu guys ya. Jadi kalau menggunakan solar yang biasa, solar yang murah, itu kan banyak kadar airnya guys ya, sehingga bisa cepat membuat si filter ini rusak, kotor, kemudian bospom juga rusak, servis bospom juga kan mahal gitu guys.
guys ya. Oke guys, jadi caranya gitu tadi ya. Yang penting ini jangan dirubah-rubah. Kita buka, kita bersihin, kita lap pakai tisu, kita semprot-semprot di sini pakai cleaner, dicuci pakai air, semprot lagi pakai cleaner, terus berkali-kali guys ya. Terakhir menggunakan air kompresor atau angin kompresor, sing bersih, resik, insya Allah mantap guys. Itu kalau kerja itu yang bersih guys ya. Terus kita kenali juga karakternya, fungsinya apa, kita teliti pelan-pelan dari bawah sampai ke atas. Jadi jangan asal jebret, analisa ini yang rusak, ternyata bukan. Kita rugi tenaga, yang punya juga rugi. Rugi semua guys. Oke, nanti kita lanjut di unit guys ya. Kita install dulu, kita pasang dulu ke unit. Oke, next guys, sudah diinstal ya ke unitnya. Ini sedang proses pengompaan. Biasanya kalau si lidahnya masih bagus, dia nggak perlu dibuang-buang ya. Udah keras ya. Kita tes guys ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah guys. Jadi hidupnya itu mudah ya, gampang ya. Jadi guys, jadi fungsinya kita bersih-bersih yang bener itu kayak gini guys ya, lancar. Kemudian kebocoran-kebocoran selang yang ke bawah kita cek, karena ada kebocoran sedikit pun untuk mobil diesel ya nggak bisa hidup gitu guys ya. Alhamdulillah hidupnya gampang, tadinya susah banget ya hidupnya, agak panjang startnya ya. Gasnya orang balik guys ya. Gitu guys. Nah, nanti kita cek si kipas ini nih, kipas silikon ya. Coba karena kipaskan nih, cara tes kipas silikon ya. Nah, ini kelihatannya udah enteng banget. Kita start karena kipaskan. Nah, kita start ya. Aduh, sambil pegang ini nih Kudin. Sebentar, tenang guys. Bentar ya, karena ada anti heroiknya nih. Nah gitu guys ya. Nanti bentar ya. Karena kipas. Ya, lanjut. Kita pegang ya kipasnya. Nah, itu berarti masih bagus ya. Kalau ada tekanan ngentak ini masih bagus ya, kita pegang dengan ragu-ragu. Kalau misalkan ketahan kayak gini nih enteng, kita start, coba yang fokus Kudin, karena kipaskan. Nah guys, bentar guys. Nah lihat guys, tuh kita tahan ya. Ini indikasi udah mulai mengurang ya, kita lepas. Itu guys caranya ya. Oke, jadi kesimpulannya ini harus ditambah oli silikon. Nah mungkin nanti tidak kita buatkan video ya, mohon maaf ya, karena mobilnya mau segera tempur guys. Oke, semoga bermanfaat guys ya. Jadi kalau kerja itu yang bersih, yang resik, yang rapi, sehingga menghasilkan aduh kebalik kamera ya, menghasilkan hasil yang puas guys ya. Oke, saya Andika Motor, mohon maaf apabila ada kata salah. Andika Motor undur diri, masih tetap dipancar luaskan dari Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.